kabarnya nih? Kakak berharap teman-teman dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang juga bersukacita, dan juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Terlebih lagi kita bersyukur karena hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama walaupun dari tempat kita masing-masing. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari persiapkan hati dan diri kita. Kita bersaat teduh. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Semua yang Tercipta. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah pemilik kehidupan ini, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan kembali mempertemukan kami semua untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar boleh menikmati ibadah pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan untuk benar-benar bisa berfokus kepada Tuhan dalam ibadah kami di hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum masuk di dalam pelayanan firman, kita akan mempersiapkan diri dengan menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka. Segala
Selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Semangat, sukacita, Cia, kayak anak PA ya. Jadi kita memang harus tetap semangat dan sukacita di masa-masa corona seperti saat ini gitu ya. Walaupun kayaknya bosen terus gitu kayak di rumah. Tapi kita coba belajar gitu bagaimana Allah boleh membentuk kita, memberikan waktu luang sama kita untuk kita boleh lebih lagi dekat kepada Tuhan gitu ya, mendalami firman-firman-Nya. Termasuk hari ini tanggal 9 Agustus kita boleh mau mendalami firman Tuhan lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat ada di screen kita gitu ya, namanya It's a Secret. Kita membahas hari tentang sebuah rahasia besar gitu ya. Rahasia yang siapa yang ngomong rahasia ini gitu, dan rahasia tentang menceritakan tentang apa gitu. Kenapa bisa disebut rahasia gitu? Kalau teman-teman pasti punya rahasia, teman-teman pasti punya yang namanya sesuatu yang disembunyikan gitu ya. Nah, kali kita membahas suatu rahasia besar gitu. Tapi kurang lebih kayak gimana, kita coba lebih dalam lagi. Teman-teman siapin Alkitabnya. Kita belajar dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ke-13. Teman-teman boleh buka Alkitabnya dulu, siapin Alkitabnya. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Teman-teman boleh persiapkan hati, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh karena kita mau mendengar firman Tuhan yang tiada batasnya dengan pikiran kita yang masih terbatas. Oke, dari dibuka teman-teman Alkitabnya Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti bagi teman-teman yang sekarang mungkin lagi di jalan atau apapun sedang mendengarkan firman ini gitu ya, Kayo coba bantu nanti juga di beberapa screen itu ada nas Alkitabnya gitu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh, kita dalam setiap firman Tuhan kita harus meminta bimbingan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membukakan kita bagaimana kita boleh mendalami firman-Nya. Mari kita bersekutu dalam doa. Ya Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh berkumpul di daring bersama-sama, walaupun jarak kami saling berjauhan, tapi senantiasa Tuhan memberikan kesetiaan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memberikan diri Bapa kepadamu, untuk kami boleh mendalami firman-Mu lebih jauh lagi. Saat ini Tuhan, bukakan pikiran kami yang terbatas, untuk kami boleh menikmati firman-Mu yang tiada batasnya. Kami juga berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang mungkin sedang sibuk. Tuhan boleh anugerahkan juga mereka untuk boleh mengikuti daring online juga Bapa, agar mereka juga dapat menikmati firman-Mu dan mengandalkan-Mu di atas segalanya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan juga pergunakan hamba untuk hamba boleh berkata-kata bukan dengan pikiran hamba, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang selamat kami hidup, kami mendoa ini. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang secret gitu ya. Kira-kira secretnya kayak gimana? Pertama kita buka dulu Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ke-13. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya teman-teman,
firman hari ini luar biasa gitu ya, menceritakan tentang rahasia. Dan untuk lebih jauh tentang hal ini kita mau coba lebih dalam lagi memahami tentang rahasia gitu ya. Kayak lagu-lagu pop gitu ya, rahasia. Ya, kita mau coba ada tiga part yang mau kita coba gitu untuk mendalami firman saat ini. Kita mau coba tentang pendalaman Alkitab. Tentu teman-teman dalam melakukan mendalami firman Tuhan kita harus tahu dulu gitu ya, kira-kira Alkitab ini menceritakan tentang apa, interpretasinya gimana, dan teman-teman dan aplikasinya gimana gitu. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, Kak mau nanya, teman-teman punya rahasia apa gitu? Teman-teman pasti punya rahasia besar gitu ya, rahasia yang semuanya orang bisa, mungkin nggak semua orang tak boleh tahu gitu, tapi hanya beberapa yang boleh tahu. Mungkin teman-teman dekat gitu ya, atau dalam tanda kutip pacar gitu ya, yang harus punya rahasia gitu yang akan kita sharingkan sama rahasia gitu ya. Rahasia gitu rata sifatnya apa sih? Rahasia yang konfidensial gitu ya. Rahasia itu nggak sebanyak orang boleh tahu. Rahasia itu sifatnya nggak umum. Rahasia itu lebih sifatnya yang sangat sensitif gitu. Kalau orang lain tahu, kayaknya kita jadi malu atau gimana dan sebagainya. Itu namanya rahasia gitu ya. Nah, kalau kita ngomong rahasia, maka kayaknya ada beberapa part yang harus kita pelajarin gitu. Kalau Kak Jo baca di terjemahannya gitu ya, rahasia itu apa sih? Yang pertama itu sengaja disembunyikan. Sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Ada unsur sengaja gitu ya. Yang kedua, sukar diketahui orang. Sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang gitu ya. Gue pengen tahu dong rahasia lu apa, rahasia itu nggak boleh tahu gitu ya. Gue mau tahu dong rahasia lu. Kayaknya kita kayaknya masih dikepo gitu soal rahasia ya gitu ya. Jadi ada unsur sukar diketahui. Yang ketiga sifatnya nggak umum gitu ya. Rahasia yang nggak umum gitu, karena memang nggak boleh banyak orang tahu gitu. Rahasia memang hanya aku dan kamu gitu ya. Rahasia antara aku dan dia, rahasia antara kita saja gitu ya. Dan biasanya ada juga rahasia yang sifatnya kumpulan gitu, nggak banyak orang boleh tahu gitu. Dan sifatnya nggak umum, hanya beberapa orang yang boleh tahu gitu ya. Teman-teman catat ini gitu ya, ke beberapa komponen ini nanti kita ini akan bisa memahami kita lebih dalam lagi mendalami Alkitab soal Efesus 3 ini gitu. Yang terakhir itu rahasia itu kira-kira penting nggak? Rahasia pasti penting. Kalau nggak penting pasti lebih banyak sharing di banyak orang, pasti boleh tahu gitu kalau nggak penting gitu. Karena penting buat kita gitu ya, penting buat orang-orang yang kita sayangi gitu ya, itu namanya rahasia. Dan informasinya biasanya penting buat seseorang atau organisasi. Jadi ada 4 nih, ada 4 komponen: sengaja, suka diketahui, nggak umum, sama penting gitu ya. Ya, kita next. Kita itu ada di Efesus 3 sampai 13 ya tadi. Nah, kalau kita baca dari teman-teman, siapa yang nulis kitab ini teman-teman? Siapa yang nulis kitab Efesus ini gitu ya? Semua udah tahu bahwa itu adalah Paulus gitu. Teman-teman, sebelum kita lebih jauh gitu ya, kalau teman-teman baca surat cinta gitu kan, kalau teman-teman baca surat atau surat cinta atau surat apapun gitu, teman-teman pasti harus tahu siapa yang nulis surat tersebut gitu. Dari surat itu teman-teman bisa memahami bahwa bagaimana dia mencurahkan isi hatinya. Kalau teman-teman tahu bahwa yang nulis surat ini orangnya romance gitu ya, berarti dalamnya isinya rata-rata romance. Yang menulis surat ini orangnya keras gitu, berarti teman-teman tahu bahwa di dalam surat ini kalimat-kalimatnya tegas dan lain sebagainya. Nah, kita memahami bahwa kali ini siapa teman-teman yang membuat penulis kitab Efesus gitu ya. Penulis Efesus adalah Pak Ulus dan Ibu Ulus gitu ya, bukan bercanda. Ya, yang membuat ini adalah Paulus gitu. Nah, kalau teman-teman baca di di screen-nya gitu, teman-teman lihat itu Paulus sedang menulis surat gitu ya. Nggak jelas juga sebetulnya Paulus itu botak atau lain sebagainya, no cares lah ya. Yang penting kita tahu bahwa Paulus itu kayak gimana. Nah, ini kita mau menceritakan siapa Paulus gitu teman-teman. Paulus adalah warga Romawi, seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Roma. Teman-teman, berarti Paulus itu bukan orang sembarangan gitu ya. Saat itu Roma itu kan bangsa besar yang menjajah banyak negara gitu. Dan lu bayangin gitu, kalau jadi seorang warga negara yang negaranya menjajah banyak negara, berarti dirimu akan benar-benar dihormatin gitu.
warga negara Romawi. Ingat tuh, warga negara Romawi Paulus. Yang kedua adalah penganut mazhab keras Yahudi. Ya elah, mazhab apalagi nih mazhab gitu ya. Mazhab itu kayak semacam aliran gitu teman-teman. Jadi pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Kalau teman-teman baca, Paulus itu benar-benar Yahudis banget gitu ya. Mulai dari cara hidupnya, bagaimana dia disunat, teman-teman, dia bangga akan dia telah disunat, dia lahir pada hari keberapa, dia suku Benyamin, Israel, dia disunat di tanggal berapa gitu ya. Dia benar-benar mengikuti hukum Yahudi gitu. Benar-benar bangga terhadap kesalehannya di dalam Yahudi gitu. Dia penganut mazhab aliran keras Yahudi gitu, teman-teman, bayangin gitu ya. Seorang Romawi, dia bukan orang sembarangan gitu ya, keturunannya besar gitu ya, suku Benyamin dari Israel dan lain sebagainya. Dan juga dia adalah penganiaya pengikut Kristus gitu. Sewaktu menjadi Saulus gitu ya, sewaktu dia masih muda, dia udah lahir sebagai orang yang terhormat. Dia juga sangat rajin ibadah Yahudinya. Dan karena saat itu memang di Kekaisaran Roma kan, saat itu kan yang menjadi dewa kan ada dua ya, namanya Artemis dan Caesar Roma gitu ya, yang menjadi dewa. Maka di luar itu dianggap sebagai penghalang. Otomatis kayak pengikut Kristus saat itu dianggap sebagai penghalang. Dan itu nggak boleh untuk ada di dunia ini, dalam tanda kutip, mengganggu harmonisasi untuk menyembah Caesar dan Artemis saat itu gitu ya. Sehingga dia saat itu bertugas juga untuk membunuh semua pengikut Kristus, teman-teman, bayangin. Saat itu dia terobsesi banget menjadi pembunuh Kristus. Jadi dia benar-benar anti Christ banget gitu saat itu. Terus kemudian dia mendapatkan pertobatan, perjumpaan dengan Kristus. Sesudah pengalamannya berjumpa Yesus dalam menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus gitu ya. Dari yang hitam gitu ya, teman-teman ya. Tangkap aja hitam gak sih? Nah, dari hitam tiba-tiba dia menjadi putih. Bagaimana dia boleh mengalami pertobatan di dalam Allah gitu ya. Walaupun teman-teman tahu nanti seperjalanannya ketika dia mengalami pertobatan gak langsung tiba-tiba gue jadi anak Tuhan gitu ya, enggak ya. Dia prosesnya itu dia buta gitu ya. Dan dia harus disembuhkan, dan bagaimana dia ditolak oleh rasul-rasul saat itu ketika dia mau mengikut Kristus dan lain sebagainya. Itu perjuangannya nggak mudah, teman-teman. Bayangin kalau teman-teman pengikut agama sesuatu dan mengikut agama lain gitu ya, dan harus meninggalkan segala sesuatunya, itu kan bukan hal yang mudah gitu ya. Yang kedua, rasul bagi non-Yahudi. Lucu, teman-teman. Dia adalah lahirnya sebagai seorang Yahudi, tapi bagaimana Allah mengubahkan dia menjadi rasul bagi bangsa non-Yahudi gitu ya, sampai dia bikin statement bahwa keselamatan bukan hanya untuk Yahudi. Saat itu Paulus menentang budaya menyatakan bahwa menjadi pengikut Kristus harus jadi Yahudi dahulu gitu ya. Nah, teman-teman, saat itu memang berkembang gitu ya, yang mau jadi menerima janji Allah itu hanya orang-orang Israel dan keturunannya saat itu juga, dan menjadi orang Yahudi dulu harus disunat dulu dan lain sebagainya, baru lu boleh terima yang namanya keselamatan. Tapi Paulus menantang gitu semua ketika sudah menjadi pengikut Kristus gitu. Dibilang bahwa semenjak ada Kristus, keselamatan itu bukan didasarkan pada imanmu kepada agama tertentu atau pemahaman tertentu, tapi hanya kepada Kristus gitu ya. Dan gak harus jadi Yahudi dahulu, teman-teman. Kalau kita boleh bercerita sekarang kayak Mangalap Marga lah gitu ya. Kalau jadi orang Batak kan juga gitu ya, bagaimana kita boleh dianggap sebagai penting dalam suku Batak, yaitu lu harus diangkat dulu jadi orang Batak, baru dianggap sebagai berhak untuk menerima segala sesuatu yang terdapat dalam adat Batak kan kayak gitu ya. Nah, itu juga sama kayak dulu Yahudi juga kayak gitu. Lo boleh menerima segala sesuatu yang indah tentang Yahudi, tapi lo nggak boleh gitu dulu. Lo harus diangkat sebagai warga penganut agama Yahudi terlebih dahulu gitu ya. Harus disunat, harus dan sebagainya, mengikuti adat istiadat Yahudi. Yang terakhir, bagaimana Paulus mengalami kematiannya. Menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero pada sekitar pertengahan 60-an di Tre Fontane Abbey gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang menarik gitu ya. Paulus ini kan lahir sebagai warga negara Roma gitu ya. Dia Romawan gitu ya, bahasanya Romawan. Nah, dia
dia berhak mendapatkan suatu privilege gitu ya, matinya adalah dengan cara dipenggal atau mati tidak mengalami siksaan gitu ya, karena dia sudah melawan Kaisar Roma gitu ya. Dan dalam pengajarannya tentang Kristus, otomatis dia seharusnya disiksa dengan sangat berat, tapi karena dia memiliki kewarganegaraan Roma saat itu, dia berhak untuk menerima mati dengan cara tidak terlalu menyakitkan gitu, tidak disiksa gitu ya, dengan cara dipenggal. Itu kurang lebih gambarannya Paulus. Jadi teman-teman lihat, Paulus adalah seorang yang memburu gitu ya, memburu orang Kristen, sekarang menjadi seorang yang diburu gara-gara mengenal Kristus. Itu Kak Jo suka banget tuh kalimat itu. Paulus adalah seorang pemburu yang diburu. Ya, nah teman-teman, ada perubahan. Ini kenapa Kak Jo bahas ada Saulus or Paulus, itu karena ada apa namanya, ada satu hal yang menarik gitu yang kita boleh terima teman-teman. Dan ini akan membantu kita menikmati apa namanya, firman kita Efesus 3 ini gitu ya. Saulus itu berkata di kata Saul, teman-teman tahu pada saat itu negara Israel sangat menyanjung Raja Saul saat itu kan teman-teman ya, yang sangat terkenal. Saul itu sendiri waktu zamannya Saulus sejamannya Paulus memiliki nama Saulus pada zaman Yahudi, maka berarti namanya dianggap diangkat dari orang-orang Yahudi gitu ya, dan dia menganggap namanya Saul, raja pada saat dulu-dulu yang dianggap sebagai besar, yang artinya yang besar gitu ya dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani Israel Yahudi. Tapi kemudian dia berubah nama menjadi Paulus. Teman-teman lihat, nama Paulus itu artinya Paulos, yang arti si kecil atau rendah hati. Gila ya, itu kayaknya kebalik banget gitu ya, antara pertama Saulus yang tinggi gitu ya, namanya besar, si besar yang paling berkuasa gitu, tiba-tiba berubah namanya menjadi menjadi Paulus yang artinya kecil atau rendah hati. Dan teman-teman lihat bagaimana perubahannya itu nggak cepat teman-teman. Ketika teman-teman lihat perubahan ketika Saulus itu dirubah menjadi namanya Paulus, ketika dia bertobat namanya nggak serta-merta menjadi Paulus, tetap Saulus, dan mengalami perubahan nama Paulus adalah 3 tahun lamanya dia boleh berubah nama menjadi Paulus. Dan Paulus ini lebih dikenal dalam bahasa Yunani. Teman-teman lihat bagaimana Yahudi dulunya Saulus sekarang berubah jadi namanya dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah si kecil atau rendah hati. Dari yang paling atas Saulus berubah menjadi Paulus yang kecil dan rendah hati. Itu luar biasa teman-teman. Teman-teman selama ini kenal Paulus ya gimana sih, orang yang jago gitu ya, orang yang jago khotbah gitu. Teman-teman boleh buka nanti Kisah Rasul 20 ayat 9 teman-teman. Selama ini kalau kita pikir Paulus adalah kayak pengkhotbah yang berapi-api, berkobar-kobar gitu, ternyata enggak. Paulus itu adalah orang yang mungkin dalam tanda kutip bukan menyebalkan, lama gitu ya, bikin bete, khotbahnya kayaknya flat gitu ya. Di Kisah Rasul 20 ayat 9 itu dikatakan ada seorang pemuda mengikuti khotbahnya Rasul Paulus gitu ya. Karena Rasul Paulus khotbahnya agak lama, akhirnya pemuda tersebut jatuh karena ngantuk dan jatuh. Dia duduk di jendela dan dia jatuh, terus kemudian katanya mati gitu. Tapi di situ mau dikatakan ujung-ujungnya memang nggak mati. Paulus akhirnya membangkitkan dia gitu ya, kayaknya dia dihidupkan kembali. Cuma yang poin yang mau diangkat adalah Paulus itu khotbahnya bukan kayak orang yang berapi-api teman-teman. Dia orangnya agak lama. Jadi kalau kita lihat itu kayaknya Paulus itu nggak wah yang kita lihat gitu ya, tapi justru dia dalam kerendahan hatinya dia terus menyebarkan firman Tuhan. Ya, kita buka latar belakang kitab Efesus. Kitab Efesus itu tempat penulisannya ada di mana? Surat ini ditulis di Efesus saat Paulus sedang berada di penjara. Teman-teman pasti udah sangat familiar banget ya, semua kitab Paulus rata-rata tulisnya di penjara. Dan ini salah satunya penulisan penjara di dalam Roma yang ini. Yang kedua, kondisi jemaat Efesus gimana? Masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani. Mereka menyembah 2 dewa. Yang pertama, sebelum mereka dijajah Roma, mereka sudah menyembah namanya dewa Artemis atau dewa kesuburan. Setelah dijajah Roma, mereka juga menyembah yang namanya Caesar gitu ya. Dua dewa ini gitu ya. Jadi ada Kristus nggak ada gitu teman-teman. Kristus nggak pernah diakui di dalam saat itu, di dalam pengakuan yang formal gitu ya, boleh menyembah Kristus gitu, nggak ada. Cuma ada 2 gitu. Ya, ini bagaimana alur Efesus 3 sampai dengan 13 teman-teman. Kalau teman-teman boleh baca tadi gitu ya, panjang gitu ya, kita boleh lihat yang pertama, Paulus yang adalah seorang Yahudi banget dan berkebangsaan Roma harus menjadi tahanan Roma dan ditahan karena membela atau mensupport bangsa non
Yahudi. Ya 3 ayat yang di 3 ayat 1 gitu ya. Kita boleh baca sebentar. Efesus 3 ayat 1, itulah sebabnya aku ini Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu kalau misalnya kita dipenjara karena kita salah kayaknya masih oke ya. Tapi kalau kita dipenjara karena suatu hal yang benar itu kayaknya gimana ya teman-teman ya rasanya ya. Yang kedua adalah ketika dipenjara Paulus menstate bahwa dia diberikan wahyu gitu ya. Nah, kalau teman baca di ayat yang ketiga sampai dengan Efesus 3 ketiga ini dikatakan yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang ketulis dengan singkat. Nah, dengan singkatnya gimana gitu? Dengan singkat yang sudah diceritakan di Efesus 2, kitab yang sebelumnya teman-teman. Nah, ini Efesus 2-nya ini menceritakan tentang bagaimana Paulus itu menjadi seorang Yahudi banget yang sudah bersunat dan lain sebagainya, sunat lahiriah bla bla bla. Dia pokoknya sangat sangat Yahudi banget lah pokoknya gitu ya. Dan pada akhirnya bukan karena keselamatan bukan karena Yahudi, tapi keselamatan karena kasih karunia Allah. Itu yang mau Paulus bilang di ayat yang ini gitu ya. Jadi Paulus di statement yang pertama dia mengatakan di penjara, tapi karena dia rindu untuk memberikan kabar sukacita ini karena Injil, maka dia mengatakan bahwa karena kasih anugerah Allah dia boleh diselamatkan. Dan di ayat 3 sampai dengan ini poin yang paling penting teman-teman. Ini rahasia besarnya apa? Yaitu adalah the secret. Inilah yang mau kita bilang rahasia yang mau diceritakan di bagian ini. Rahasianya adalah di Efesus 3 ayat 6. Rahasia besarnya adalah bagaimana bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang-orang Yahudi teman-teman, tapi adalah milik keselamatan itu milik semua orang. Karena Kristus mati bukan untuk orang Yahudi saja, tapi Kristus mati untuk semua orang. Buat aku dan kamu, buat dia, mereka dan semuanya. Bukan masalah agama, tapi bagaimana mereka boleh menjadi pengikut Kristus. Itu adalah rahasianya. Nanti kita lihat kenapa itu dikatakan rahasia sih, bukan sekarang udah tahu gitu ya. Kayak gitu udah hal yang umum gitu ya. Nanti kita lihat ya. Yang kedua adalah setelah Paulus memahami bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang dan juga termasuk untuk Paulus, maka berikutnya Paulus juga bilang bahwa setelah menerima kabar sukacita ini dia harus memberitakan keselamatan dan senantiasa diwartakan kepada semua orang gitu ya. Dan Matius 28 ayat 19, jadikanlah, kalau kita buka Matius 28 ayat 19 gimana teman-teman bunyinya? Matius 28 mungkin teman-teman yang udah baca ayat Alkitab gitu ya, banyak baca Alkitab, kita baca 28 ayat 19 kurang lebih mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi saja tapi semua bangsa. Itu yang Yesus bilang sebelum Yesus terangkat ke surga gitu ya. Dan Paulus, teman-teman lihat di ayat Efesus 3 ayat 8, coba kita lihat tadi, sebentar kita buka Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara orang kudus. Nah, ini Paulus mengatakan bahwa aku Paulus yang paling kecil, yang paling rendah gitu ya. Nah, dia mau bilang namanya gue nih Paulus, kalau dalam artinya itu adalah yang paling kecil, yang paling rendah di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, teman-teman. Jadi ketika dia setelah dia mendapatkan berita bahwa sukacita itu, keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi tapi milik bersama, dia meluap-luap sukacitanya untuk boleh memberitakan firman itu kepada semua orang gitu, bukan hanya orang Yahudi tapi juga orang non Yahudi, dengan tujuan agar penuh percaya dan iman jalan masuk kepada Allah dalam sorga. Pewartaan Injilnya tidak sia-sia. Tujuan dia ketika dia melakukan pewartaan Injil bukan untuk semata-mata buat dia jadi terkenal dan sebagainya, tapi adalah untuk bisa menikmati kerajaan sorga gitu. Jadi teman-teman tahu apa rahasia besar dalam firman kita saat ini gitu teman-teman? Ya, rahasia besarnya adalah keselamatan adalah milik semua orang. Kenapa dikatakan rahasia? Nah, ini Kak Jo mau tanya, kenapa dikatakan rahasia? Kenapa? Karena di ayat 3 sampai dengan di Efesus 3 ayat yang kelima, rahasia ini nih teman-teman,
yang dikatakan bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang itu di-keep sama orang Yahudi. Jadi saat itu mereka bilang bahwa keselamatan itu hanya milik orang Yahudi gitu ya, nggak punya milik semua orang gitu, hanya orang Yahudi saja. Dan kemudian saat itu sehingga budayanya adalah keselamatan hanya milik pengikut Kristus, which is keturunan dasar orang Yahudi. Keselamatan hanya milik orang Yahudi. Jadi benar-benar mereka keep gitu ya, bahwa kan teman-teman tadi lihat ya di Matius 28 Yesus sendiri bilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti artinya memang keselamatan itu adalah milik semua bangsa yang menjadi pengikut Kristus. Teman-teman ingat, keselamatan itu bukan milik semua orang saja, tapi adalah semua orang yang catat baik-baik, yang menjadi pengikut Kristus. Teman-teman, jadi yang dibilang tadi bahwa keselamatan itu adalah milik bangsa Yahudi saja, bukan milik semua orang. Jadi kayaknya jadi saat itu tuh benar-benar kayaknya semua orang tuh mindednya adalah, oh gue harus Yahudi dulu nih sebelum gue diselamatkan gitu. Gue harus jadi pengungsi pengikut Yahudi dulu nih sebelum gue diselamatkan. Dan gak kayak gitu teman-teman. Sekarang ini teman-teman udah dapat ya rahasia besarnya apa gitu ya. Kenapa dikatakan rahasia? Ya karena memang saat itu belum ada yang berani mengungkapkan bahwa keselamatan itu adalah milik semua orang, teman-teman. Keselamatan itu bukan hanya milik Yahudi, bukan gitu ya. Belum ada yang berani mengungkapkan. Makanya Paulus bilang no, Yahudi bukan segalanya. Yang menjadi segalanya adalah Kristus yang sudah menjadi keselamatan bagi kita. Kira-kira kalau kita sudah mengenal Kristus, kita harus gimana sih teman-teman gitu ya. Tadi kan rahasianya adalah keselamatan adalah milik semua orang. Wah berarti gue udah enak-enak aja dong gue selamat gitu. Terima kasih Tuhan gue udah selamat, dan kayak semacam kayak gratisan aja gitu masuk. Lu udah selamat karena Kristus dan lu pasti masuk surga. No teman-teman, bukan kayak gitu cara mainnya gitu ya. Yang pertama sebelum mengenal Kristus kita adalah manusia lama, hidup dalam daging. Bagaimana sih hidup dalam daging? Kita buka Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Hidup dalam daging itu kayak gimana sih? Hidup dalam daging, kita kan hidup dalam daging. Kalau hidup dalam air mah kita jadi ikan gitu ya. Bukan ya. Nah, ini adalah sebab ini katakan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan serakah segala macam kecemaran gitu ya. Nah teman-teman, itulah manusia yang hidup dalam daging. Kalau kita masih sering marah, kita masih sering hidup dalam percabulan gitu ya, dosa-dosa pribadi, kita masih sering gosipin orang, itu mungkin kita belum mengenal Kristus lebih dalam gitu. Tapi kita hanya tahu Kristus, tapi kita belum mengenal Kristus lebih dalam lagi. Nah itu hidup dalam daging teman-teman. Terus kemudian ketika kita bertemu Kristus, kita mengalami pertobatan. Apa itu pertobatan? Itu adalah keputusan, di mana suatu kondisi di mana teman-teman memutuskan mengikut dan mau dibentuk Allah gitu. Belum tentu langsung menjadi, bukan suatu hal yang teman-teman ketika teman-teman kotor gitu ya terus mengikut Kristus langsung jadi bersih gitu. Enggak, bukan gitu cara mainnya teman-teman. Yang penting teman-teman adalah ketika kita berdosa, kita berjanji mengikuti Allah terlebih dahulu dan menyadari bahwa Allah di atas segalanya dalam kehidupan kita. Itu namanya pertobatan. Gitu, artinya kita sudah dari yang jalannya salah nih teman-teman ya, terus kita posisi berbalik truk gitu ya. Nah itu aja, posisi kayak gitu aja itu namanya sudah dikatakan pertobatan. Adalah suatu komitmen di mana-mana gue sekarang mau meninggalkan manusia lama dan gue harus mengikut Kristus gitu ya. Kita mulai dari kayak Pertamina gitu ya, kita mulai dari titik nol ya gitu ya, gitu. Kita mulai dari nol ya Pak gitu. Itu namanya pertobatan, memulai hidup baru. Ketika mulai hidup baru, kita menjadi manusia baru gitu ya. Kalau teman-teman ibaratnya kayak sekarang pakai baju gitu ya, kotor, terus tiba-tiba teman-teman tahu nih bajunya kotor, terus teman-teman bersihin lagi, teman-teman buka baju gitu ya, baju kotor tersebut dibuang dan teman-teman mandi gitu ya. Selesai mandi, pertanyaannya adalah teman-teman masih pakai baju yang lama atau pakai baju baru yang bersih? Jawabannya tulis di komen ya. Jawaban tulis ada di komen gitu ya. Kalau teman-teman memilih pakai baju yang bersih, berarti teman-teman harus menjadi manusia baru. Kalau teman-teman setelah mandi tapi masih pakai baju yang lama, itu namanya teman-teman masih memakai kedagingan manusia lama. Teman-teman bertobat dan lain sebagainya tapi terus melakukan dosa, itu artinya ada sesuatu yang salah teman-teman.
teman-teman harus melakukan namanya perubahan. Gitu. Manusia baru kira-kira yang kayak gimana sih manusia baru? Yaitu ada di Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia mendapat bagian sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu adalah manusia baru. Jadi teman-teman memahami ketika teman-teman sudah bertobat, teman-teman pasti ada fase untuk mendalami firman Allah lebih dalam lagi dalam manusia baru itu. Karena teman-teman pasti haus banget gitu ya dalam akan firman Tuhan. Pasti teman-teman dengan sendirinya akan mencoba untuk mendalami firman Tuhan lebih dalam lagi, baik dalam saat teduh maupun saat-saat pribadi untuk menikmati firman Tuhan. Entah, kayaknya kayak gini loh, kayaknya kalau lu udah pertobatan gitu ya, kayaknya lu dipilih mana mendengarkan firman atau nonton drakor atau nonton games gitu, atau main games gitu yang bisa jam-jaman, itu kayaknya akan berkurang gitu. Selera nonton drakoran lu akan lebih sering untuk mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi, karena kayaknya udah addicted gitu, rasa haus akan firman Tuhan itu sudah melekat dalam kehidupan lu gitu teman-teman. Yang kedua adalah perubahan hidup. Ketika teman-teman sudah mengenal firman Tuhan, pasti teman-teman akan melakukan perubahan hidup. Kuncinya adalah firman Tuhan. Kalau teman-teman suka drakor, pasti perubahan hidup teman-teman akan sesuai drakor, betul nggak? Teman-teman kalau suka drama Korea, pasti secara nggak langsung teman-teman akan mengikuti gaya hidup artis Korea gitu ya. Entah yang katanya mukanya sama gitu, orang Korea semua warnanya putih gitu, rambutnya warna-warni atau diapain gitu ya, pasti teman-teman akan mengikuti itu gitu. Kalau teman-teman gaya hidupnya adalah kesukaannya adalah games gitu ya, bukan berarti teman-teman jadi orang yang mirip games gitu, tapi teman-teman akan mendedikasikan seluruh waktu teman-teman sebisa mungkin adalah untuk games gitu. Jadi hidup ini adalah perubahan hidupmu itu tergantung dari apa yang kamu suka sebetulnya, apa yang kamu gemarin, itu yang akan menjadi mencerminkan kehidupanmu gitu ya. Kalau misalnya kamu gemar akan firman Tuhan, maka otomatis perubahan hidupmu adalah sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Bullshit banget tuh teman-teman, omong kosong banget kalau lu bilang gue suka banget firman Tuhan tapi kehidupan kita masih jelek gitu ya. Itu ada yang salah, ada yang aneh gitu ya. Perubahan hidup ketika mengenal firman Tuhan itu adalah bagaimana teman-teman diminta untuk bisa sangkal diri. Bagaimana sangkal diri itu artinya gimana sih Kajo? Sangkal diri itu artinya adalah gini teman-teman, karena kita manusia berdosa, maka kita lebih suka sifat-sifat yang berkedosaan gitu ya. Suka-suka yang berduniawian gitu, dengan segala sesuatunya, harta, serakah, kekayaan gitu ya. Itu yang kita suka gitu. Tapi sangkal diri itu artinya teman-teman harus membuang itu semua dan lebih dekat kepada Tuhan. Jadi ketika contohnya nih kayak egois gitu ya, ketika engkau ditampar pipi kanan, ketika engkau ditampar pipi kanan, maka Tuhan mengajarkan apa? Berikan pipi kirimu. Ketika orang meledekmu, Tuhan mengajarkan apa? Doakan mereka. Itu nggak mudah teman-teman gitu ya. Kalau di dunia itu mengajarkan ketika engkau digaplok kanan, gaplok kiri, kalau perlu sampai mati orang kayak gitu ya. Kalau perlu sampai berdarah gitu. Kalau dia mencemoohmu, cemooh lebih besar lagi supaya dia menerima malu, kan itu ya kalau dunia ajarkan. Tapi kalau Kristus ajarkan nggak kayak gitu. Yang Kristus ajarkan adalah ketika engkau menerima siksaan karena aku gitu ya, janganlah, karena pembalasan itu adalah bagian Kristus. Kita adalah bagian yang mendoakan teman-teman gitu, dan juga memberikan kesabaran dan lain sebagainya. Itu adalah ciri hidup orang Kristen. Terus yang kedua adalah teman-teman menjadi saksi Kristus dalam pewartaan kabar Injil. Jadi ketika teman-teman sudah merasa hidupnya dirubahkan, menjadi teladan, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sabar, dermawan, baik hati gitu ya, rajin membantu ibu, menolong orang membersihkan jalan kayak PPKN banget gitu ya, kayak Pancasila banget. Enggak teman-teman, maksudnya adalah itu bercanda gitu ya. Tapi ketika teman-teman menjadi orang yang baik gitu ya, teman-teman pasti akan dengan sendirinya rindu agar teman-teman melakukan penginjilan. Contohnya gini teman-teman, sederhananya gini, kalau orang sudah mengenal narkoba gitu teman-teman ya, dia
pasti bakal sayang banget sama narkobanya. Sayang banget, betul ya. Dia akan, kalau dia sudah mengenal narkoba, dia bakal kecanduan gak? Kecanduan. Ciri-ciri kecanduan itu gimana? Dia akan memberikan segalanya buat itu gitu. Dan juga dia ketika dia happy gitu ya, ketika dia happy terhadap narkoba, dia pasti akan apa? Dia akan coba sharing sama orang lain. Nih coy, ini ganjanya enak banget bro gitu ya. Dia akan coba sharing dengan orang lain supaya orang lain tersebut menikmati kenikmatan yang sama. Nah teman-teman, ini juga sama habitnya kayak gitu basicnya. Kalau lu sudah menikmati Kristus dalam kehidupan lu, dan lu sudah benar-benar merasakan indahnya Kristus, pasti secara nggak langsung kita akan coba untuk membagikan itu kepada orang lain, entah kepada orang tua kita, entah kepada teman kita, entah kepada pacar kita, entah kepada teman baik kita, dan lain sebagainya. Itu pasti akan muncul rasa itu gitu. Kayak lu suka Korea lah, kayaknya juga bikin drakor gitu ya, pasti lo akan minta teman-teman baik lu gitu ya buat yuk nonton drakor ini, bagus banget tuh episodenya, udah gila tuh, bikin nangis yang ini nih, gue nggak cetar banget deh pokoknya gitu ya. Terus kalau lu suka games gitu ya, entah Dota zaman dulu banget ya, jadul ya, apa sih sekarang, PUBG dan lain sebagainya gitu ya, pasti lu akan, ketika lu sudah menikmati itu, pasti akan sharing gitu nggak ke teman-teman yang terdekat. Bro, nikmati nih bro, ini ada PUBG enak banget nih, lu download aja cuma sekian, dan teman-teman pasti akan cerita banyak gitu karena teman-teman sudah menikmati. Sekarang pertanyaannya, kalau teman-teman mau nikmati Kristus bagi orang lain, buat orang lain, teman-teman sudah nikmati Kristusnya terlebih dahulu belum? Gitu. Jangan-jangan teman-teman cuma cerita doang, tapi teman-teman nggak pernah kenal Kristus gitu dalam kehidupan teman-teman. Gitu. Bagaimana teman-teman bisa menjadi saksi gitu? Nah itu yang paling penting teman-teman, kenalin Kristusnya dulu, berubah demi Kristusnya dulu, baru nanti ketika teman-teman sudah tanda kutip kecanduan Kristus gitu ya, teman-teman pasti akan melakukan sharing kepada orang lain. Begitu juga dengan Paulus dalam Efesus ini, ketika dia mengenal kabar sukacita bahwa ini ada sukacita baru nih yang Yahudi gak pernah ngajarin, bahwa keselamatan ternyata milik semua orang, dan ini gue harus sampaikan kepada semua orang. Dia ceritakan itu kepada jemaat Efesus, dan minta jemaat Efesus juga menceritakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang lain gitu. Itu berita besar teman-teman, itu yang paling penting. Nih, di terakhir Kak Jo punya statement ini nih, bagus kayaknya. Tidak semua orang baik diselamatkan, namun semua orang diselamatkan sudah pasti baik. Ayo gimana teman-teman, ada pendapat gitu ya, kalau boleh nanti ini jadi misteri aja gitu ya. Yang terakhir ini cuma mau bilang bahwa tidak semua orang baik pasti diselamatkan gitu. Masalahnya adalah nggak semua orang di dunia ini diselamatkan gitu teman-teman. Tadi kan Kak Jo bilang bahwa keselamatan itu buat semua orang, betul. Tapi keselamatan Tuhan Yesus kasih adalah bagi orang, kepada semua orang ya mas. Semua orang tadi tidak pengaruh agamanya siapa, nggak peduli dia keturunan apa, nggak peduli ras sukunya apa gitu. Yang penting satu hal gitu, nanti ada di Yohanes 14 ayat 6. Satu lagi, tidak semua orang baik pasti diselamatkan, tapi semua orang yang diselamatkan sudah pasti baik. Nangkap nggak teman-teman? Nggak semua orang baik diselamatkan. Nih ada 5 nih, ada 5 orang baik. Nggak semuanya diselamatkan gitu. Karena apa? Nanti teman-teman baca, kasih di komen ya. Yohanes 14 ayat 6. Dari 5 orangnya ternyata yang melakukan Yohanes 14 ayat 6 itu cuma 3 gitu ya. Dan yang 3 ini ketika sudah di dalam Kristus, ketika sudah diselamatkan, pasti sudah akan melakukan perbuatan baik. Gitu teman-teman. Lengkap ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sekarang bilang bahwa oke, Kak Jo, aku sekarang menjadi orang yang sudah diselamatkan karena aku sudah dalam Kristus. No, tidak berhenti sampai situ. Ketika teman-teman bilang sudah di dalam Kristus, teman-teman harus menunjukkan sebagai jati diri Kristus di dalam kehidupan teman-teman. Artinya apa? Orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan teman-teman. Gitu ya. Teman-teman harus menjadi saksi Kristus, teman-teman harus menjadi teladan bagi orang sekitarnya. Itu yang namanya teman-teman menjadi pribadi yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kalau teman-teman menjadi seorang yang cuma ya aku sudah mengenal Kristus, aku diselamatkan, nggak kayak keselamatan nggak semudah itu teman-teman. Keselamatan itu harus direspon dengan pengucapan syukur dan berbuat baik bagi sesama gitu teman-teman ya. Sehingga pada akhirnya orang lain boleh
mengenal Kristus dan boleh diselamatkan juga. Itu yang paling penting. Kalau teman-teman hanya mengenal Kristus saja tapi tidak menjadi teladan bagi orang lain, bagaimana mereka bisa mengenal Kristus gitu? Kalau teman-teman sendiri suka drakor tapi teman-teman gak pernah cerita orang lain gitu ya, bagaimana teman-teman mereka bisa mengenal drakor? Sama sederhananya gitu. Kalau teman-teman sudah mengenal Kristus dan merasa bahwa diselamatkan di dalam Kristus, gimana caranya buat orang lain tersebut boleh juga diselamatkan di dalam Kristus, yaitu melalui cara hidup teman-teman. Bagaimana orang tua boleh melihat teman-teman dirubahkan, bagaimana orang tua juga boleh melihat, anakku sekarang jadi pintar ya, jadi rajin belajar dan lain sebagainya tuh. Tapi teman-teman bisa bilang bahwa ini bukan karena saya, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga pada akhirnya orang tua juga boleh mengenal Kristus dalam kehidupan teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman rajin PT, rajin baca Alkitab, tapi teman-teman menjadi pribadi yang sering membantah orang tua dan melawan, akhirnya bagaimana orang terdekat kita juga bisa mengenal Kristus? Kan nggak mungkin gitu. Yang menjadi orang sering lihat adalah visual, bagaimana kita boleh menjadi teladan. Itu yang paling penting teman-teman. Oke, itulah firman kita hari ini teman-teman. Bagaimana teman-teman jadi sudah mengetahui tentang kabar keselamatan yang besar, dan bagaimana teman-teman boleh meresponi keselamatan tersebut dalam kehidupan teman-teman. Oke, untuk menutupi firman ini mari kita bersekutu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Tuhan menyadarkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi terang dan garam bagi orang sekitar kami. Biarlah kami boleh menjadi terang Bapa. Biarlah kami ketika menjadi orang yang diselamatkan, kami juga boleh menjadi teladan bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas rahasia yang besar, atas keselamatan-Mu bagi seluruh dunia ini. Dan biarlah kami juga turut mengambil peranan dalam pelayanan-Mu, dalam keselamatan-Mu, menjadi terang dan garam bagi orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus selamat kami hidup kami ini. Amin. Terus menjadi saksi Kristus dan senantiasa dalam jalan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita boleh belajar bahwa kasih Kristuslah yang akan senantiasa mengubahkan kehidupan kita dan memampukan kita untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu sebagai respon dari firman yang telah kita dengar, renungkan, dan juga pelajari bersama, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Teman-teman, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu, dan berkat-berkatmu bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami boleh senantiasa merasakan karya Allah dan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan.
Saat ini kami mau berdoa untuk studi kami. Ya Tuhan, di dalam masa pembelajaran jarak jauh saat ini, kami berdoa agar Tuhan yang memberikan kami kemampuan, hikmat di dalam kami mengikuti setiap mata pelajaran yang dilakukan saat ini ya Tuhan. Tolong kami juga dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk keluarga dan juga orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memelihara mereka. Berkati Tuhan kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Berikan juga kekuatan dan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah kami juga sebagai anak-anak boleh senantiasa mendoakan dan juga menaati kedua orang tua kami seperti teladan yang telah Engkau ajarkan ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan di Persekutuan Teruna. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan juga boleh senantiasa berkati kehidupan kakak pelayan kami. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan, mereka juga masih studi, Tuhan yang berkati mereka. Dan juga Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kakak pelayan kami. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden beserta dengan seluruh jajaran menteri yang ada, para pemimpin negeri kami ini. Ya Tuhan, berikan mereka hikmat di dalam membuat kebijakan-kebijakan penting dan juga strategis bagi bangsa kami ini. Terutama Tuhan di dalam masa pandemi corona saat ini ya Bapa, segala upaya yang dilakukan baik itu dari sisi kesehatan maupun dari sisi pemulihan ekonomi, Tuhan yang boleh berkati itu semua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan bangsa kami, bersama-sama dengan kami di masa-masa yang boleh kami alami saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami. Kami mau panjatkan doa ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita akan kembali ke lingkungan kita masing-masing. Kita harus tetap menjadi anak-anak terang sesuai dengan yang tertera dalam Efesus 5, di mana ketika kita sudah menerima kabar keselamatan, kita harus senantiasa menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kita. Dan jangan pernah takut dan menyerah. Sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan nanti, PKJ 165, bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Itu adalah janjinya. Bersama kita angkat pujian PKJ 165, Janji yang Manis. Walau lembah hidupku penuh awan,
Allah bersama-sama dengan kita, dan teruslah menjadi anak-anak terang. Mari kita bersekutu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan kembali Bapa ke lingkungan kami Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kami dalam keluarga kami, dalam pertemanan kami, dan dimanapun kami ditempatkan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa membimbing kami agar kami terus menjadi anak-anak terang, dan kami terus memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kasih karunia Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.